Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 tugas sejarah. Di sini kami akan mempersembahkan sebuah podcast yang meliputi tentang Perang Dunia II. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindita Melia Sari. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Fabiadi, saya absen 2. Saya Calista Tayumna, nomor absen 7. Saya Hasna Zafira Fatoni, absen 13. Saya Rahmatina Almas, absen 32. Saya sendiri Muhammad Bima Invita Farel, absen 26. Perang Dunia II. Pasti kalian semua sudah tidak asing kan dengan istilah Perang Dunia II? Nah, kali ini kami akan menjelaskan sama kalian nih tentang Perang Dunia II. Sebelumnya kalian semua sudah tahu atau belum sih apa saja penyebab Perang Dunia II itu? Perang Dunia II terjadi pada kurun waktu tahun 1939 sampai 1945. Penyebab perang ini secara umum dikarenakan adanya konflik ideologi di antara negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia. Peristiwa itu ditandai dengan berbagai aksi unjuk kekuatan maupun ekspansi militer terhadap wilayah-wilayah tertentu. Salah satu faktor yang menyebabkan rangkaian peperangan tersebut adalah adanya pemikiran mengenai fasisme. Saat itu, 3 negara yang berideologi fasisme beraliansi dengan nama poros Roma, Berlin, Tokyo, atau Italia, Jerman, dan Jepang. Kendati memiliki perbedaan pedoman mengenai ideologi tersebut, tetapi semuanya mengarah kepada tindakan merendahkan bangsa lain. Hal inilah yang menyebabkan ketiganya berusaha untuk menduduki wilayah dari negara-negara lain. Faktor kedua yang menyebabkan meletusnya Perang Dunia II adalah kebijakan appeasement atau politik asalkan kamu senang Red dari Imperium Britania dan Prancis. Kebijakan ini mengibaratkan mereka mengalah terhadap tindakan-tindakan Jerman. Namun, upaya tersebut ternyata tidak cukup memberikan rasa puas kepada pihak Jerman. Perang Dunia II dimulai ketika Jerman dengan prinsip fasismenya menginvasi Polandia pada tanggal 1 September 1939. Imperium Britania dan Prancis dengan terpaksa menyatakan perang dan meninggalkan prinsip mengalahnya tersebut. Sejak saat itu, negara-negara lain juga mulai terlibat dalam pertempuran skala besar, karena Jerman semakin membabi buta ingin menguasai wilayah lain. Namun, Jerman tidak hadir sendirian. Italia telah menjadi aliansinya sejak akhir 1936 hingga awal 1941 melalui serangkaian perjanjian. Lalu, diikuti dengan masuknya Jepang pada Desember tahun 1941. Jepang bergabung dengan blok poros untuk menyerang Amerika Serikat dan teritori Eropa di Samudra Pasifik dan sebagian besar Pasifik Barat. Ketiga negara itu kemudian terlibat perang melawan blok sekutu yang berjumlah lebih banyak. Di antaranya adalah Imperium Britania, Prancis, Uni Soviet, Amerika Serikat, Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok, Belanda, Polandia, dan beberapa negara lain yang memperoleh dampak dari pendudukan blok poros. Secara terperinci, Perang Dunia II disebabkan oleh adanya 2 faktor, yaitu umum dan khusus. Pengertian dari sebab khusus sendiri yaitu suatu penyebab yang bersifat utama atau khusus. Sedangkan pengertian sebab umum yaitu suatu penyebab yang bersifat umum atau reguler. Faktor umum terdiri atas 1. Negara maju saling berkompetisi satu sama lain untuk menguatkan pangkalan militer dan senjata. 2. Adanya politik aliansi yang menyebabkan lahirnya 2 blok besar. 3. Kegagalan 3 bangsa-bangsa atau LBB dalam menciptakan perdamaian dunia. Sedangkan faktor khusus terdiri atas 1. Pada 1 September 1939, Jerman melakukan penyerbuan ke kota Danzig, Polandia. Polandia sendiri merupakan negara yang diawasi oleh LBB. Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena penduduknya merupakan bangsa Jerman, tetapi Polandia membantahnya. 2.
Pada 3 September 1939, negara-negara pendukung LBB, terutama Inggris dan Prancis, mengumumkan perang kepada Jerman dan aliansi-aliansinya. Dan yang terakhir adalah pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan armada Angkatan Laut milik Amerika Serikat yang berada di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, kalian tahu nggak sih, dalam budaya ketimuran, memuliakan tamu yang datang ke rumah merupakan salah satu adat istiadat atau tata krama yang baik. Tapi gimana ya, ketika tamu yang datang berkunjung ternyata memiliki niat buruk, seperti misalnya memperdayai tuan rumah? Kalau sudah seperti itu, tamu tersebut enaknya kita apain ya? Kita dukung atau tendang saja keluar dari rumah? Nah, ternyata dalam sejarahnya di Indonesia pernah ada loh tamu yang datang seperti ilustrasi tadi. Coba kalian tebak, siapa ya? Yap, benar sekali, Jepang. Mereka datang dengan dalih ingin memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Yang pertama ada sambutan kedatangan Jepang di Indonesia. Dimulai pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang memulai pendudukannya di Indonesia secara resmi. Orang-orang Indonesia, terutama tokoh-tokoh nasional, mereka sangat bahagia karena akhirnya ada orang Asia yang datang hingga orang-orang Eropa itu pergi dari Indonesia. Kedatangan mereka pada awalnya disambut dengan baik, secara hangat oleh rakyat Indonesia maupun tokoh nasionalis. Karena mereka datang bisa membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Maka yang pertama, rakyat menyambut mereka dengan cara meneriakan banzai-banzai yang berarti selamat datang kepada Jepang. Jepang berdalih menyatakan diri sebagai saudara tua Asia. Yang kedua, ada tokoh nasionalis seperti Bapak Soekarno, Muhammad Hatta, Suwardi Suryaningrat menyambut mereka dengan baik. Mereka sempat mempunyai feeling bahwa mungkin dengan mereka kita bisa merdeka, mencapai kemerdekaan yang kita impi-impikan. Karena kedatangan mereka disambut dengan baik oleh rakyat serta tokoh-tokoh nasionalis Indonesia, Jepang berharap mendapatkan dukungan massa demi kepentingan Jepang. Karena tokoh-tokoh tadi berpikiran bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia, ada juga loh beberapa tokoh yang ragu, seperti Samratulangi, M.H. Tamrin, serta Sutarjo. Mereka waspada, berpikir, apakah iya ada bangsa asing yang mau ngasih kemerdekaan secara cuma-cuma? Mereka juga berpikir, sebenarnya mau apa sih Jepang itu? Pada akhirnya, mereka tahu bahwa Jepang merupakan bangsa yang fasis, yaitu bangsa yang mengagung-agungkan nasionalisme mereka, bahwa mereka superior di Asia, bahwa mereka harus menjadi pemimpin Asia. Mengapa bisa menjadi seperti itu? Karena mereka telah berhasil melakukan westernisasi, bagaimana mereka telah berhasil mengambil semua milik orang Barat, supaya mereka sama seperti orang Barat, supaya mereka berhasilnya seperti orang Barat. Contohnya apa? Kayak industrinya maju dan lain-lain. Tetapi meskipun begitu, mereka tetap optimis pada Jepang saat itu. Terus ada juga loh dukungan tokoh nasionalis, seperti kata-kata terkenal dari Soekarno ketika awal penjajahan Jepang adalah Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Lalu, alasan dukungan para tokoh nasionalis itu apa aja? Yang pertama, kepercayaannya terhadap ramalan Jayabaya. Yang kedua, keyakinan kebangkitan bangsa Timur. Yang ketiga, adanya janji kemerdekaan dari Jepang. Yang keempat, pada zaman penjajahan Belanda, kaum nasionalis selalu ditekan. Yang kelima, penggunaan bahasa Indonesia dalam urusan formal dan non-formal, serta pelarangan penggunaan bahasa Belanda. Terus, pendudukan Jepang di Indonesia tuh kayak gimana ya? Nah, untuk itu, ternyata Jepang juga menarik simpati bangsa Indonesia loh. Upaya apa aja sih yang dilakukan Jepang buat menarik simpati bangsa Indonesia? Di antaranya adalah yang pertama,
Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang ketiga, Jepang membentuk 3A. Nah, siapa yang tahu 3A itu apa? Yap, benar sekali. Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, serta Nippon Pemimpin Asia. Yang keempat, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Yang kelima, Jepang membentuk berbagai barisan pemuda. Yang keenam, membentuk pembela tanah air atau PETA. Yang ketujuh, membentuk gerakan kebaktian Jawa, seperti Jawa Hokokai dan lain-lain. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada 11 Januari 1942, tepatnya di Tarakan yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk mendapat cadangan logistik dari bahan industri perang seperti minyak bumi dan aluminium. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada 1942, Belanda lebih dulu menduduki tanah air sejak abad ke-17. Pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, penyulingan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di Jawa, karena mereka membutuhkan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan perang Pasifik. Sebelum datang ke Indonesia, Jepang telah menyusun rencana untuk merebut Tarakan dari tangan Belanda, yang kemudian berujung pada pertempuran, yaitu Pertempuran Tarakan 1942. Pertempuran tersebut berlangsung sejak 11-12 Januari 1942 dan dimenangkan oleh pihak Jepang. Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Penyerahan dilakukan oleh Jenderal Tharja van Starkenborgh Stachauer, Gubernur Jenderal Belanda, Letnan Jenderal Terpoorten, yaitu Panglima Tentara Hindia Belanda, serta pejabat tinggi militer dan penerjemah di Kalijati. Pihak Belanda terus dipaksa mundur hingga akhirnya pada 7 Maret 1942 pasukan Belanda di sekitar Bandung meminta penyerahan lokal. Akan tetapi, Jenderal Imamura dari Jepang memberikan tuntutan agar Belanda menyerah total. Jika tidak, Jepang akan membom Bandung dari udara. Akhirnya, pihak Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 tersebut. Tujuan Jepang yaitu menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah, membantu Perang Asia Timur Raya, sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah, dan sebagai pasar hasil industri Jepang. Perang Dunia II memberikan dampak luas di berbagai bidang, di antaranya 1. Lahirnya PBB menggantikan posisi LBB. 2. Perekonomian dunia mengalami kekacauan. 3. Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor. 4. Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. 5. Mengurus pengungsi akibat perang. 6. Menyediakan makanan bagi orang terlantar. 7. Mengerjakan kembali tanah pertanian yang rusak akibat perang. 8. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan berbagai 8. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan 8. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengakibatkan beberapa negara terpecah. 9. Uni Soviet atau Rusia berubah menjadi kekuatan raksasa superpower menjadi pesaing Amerika Serikat. 10. Munculnya politik aliansi yang berdasarkan kepada collective security, sehingga timbul organisasi fakta pertahanan seperti NATO, Pakta Warsa, SEATO, dan NATO.
Nah, negara yang terlibat dalam Perang Dunia II yaitu Blok Sekutu, Uni Soviet, Amerika Serikat, Imperium Britania, Pemerintahan Nasionalis Republik Tiongkok, Prancis, Polandia, Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Yugoslavia, Kerajaan Yunani, Norwegia, Belanda, Belgia, Cekoslowakia, Brazil, dan negara klien dan boneka sekutu yaitu Filipina, Mongolia, dan blok poros yaitu Jerman, Jepang, Italia, Hongaria, Rumania, Bulgaria. Dan pihak terlibat blok poros yaitu Finlandia, Thailand, Irak, Spanyol, negara klien dan boneka poros yaitu Manchukuo, Republik Sosialis, Italia, Kroasia, Slovakia, dan tokoh dan pemimpin blok sekutu yaitu Winston Churchill, Imperium Britania, Franklin D. Roosevelt, Amerika Serikat, Joseph Stalin yaitu Uni Soviet, Chiang Kai-shek, Pemerintahan Nasional Republik Tiongkok, pemimpin blok poros yaitu Adolf Hitler dari Jerman, Hirohito dari Jepang, Benito Mussolini dari Italia. Oke, untuk selanjutnya adalah pertempuran-pertempuran penting. Yang pertama adalah pertempuran Marne pertama pada tanggal 6 sampai 10 September 1914. Pertempuran Marne juga menandai berakhirnya perang mobil di front barat. Setelah mundur, Jerman kembali menghadang pasukan sekutu di Aisne, tempat di mana pertempuran mulai mandek dan menjadi peperangan parit yang akan mendominasi front barat sampai tahun 1918. Yang kedua adalah kampanye Gallipoli, tepat tanggal 17 Februari 1915 sampai 9 Januari 1916. Pertempuran ini memang berhasil dimenangkan oleh Ottoman, namun berdampak pada kemunduran kekaisaran mereka. Kemunculan Mustafa Kemal sebagai salah satu tokoh utama dalam kampanye ini semakin mempercepat keruntuhan Ottoman yang kemudian mengarah pada pembentukan Turki modern. Lanjut nomor 3 ada pertempuran Jolandia, tepat tanggal 31 Mei sampai 1 Juni 1916. Pertempuran Jolandia adalah pertempuran laut terbesar di Perang Dunia Pertama. Kedahsyatan pertempuran ini bahkan dibuktikan dengan meledaknya kapal perang Inggris dan Jerman. Selanjutnya ada nomor 4, Pertempuran Verdun, tepat pada tanggal 21 Februari sampai 18 Desember 1916. Pertempuran Verdun adalah pertempuran terpanjang sekaligus termahal selama Perang Dunia I berlangsung. Pertempuran ini dimulai pada tahun Februari 1916 dengan serangan Jerman di kota Verdun yang sudah dibentangi Prancis, di mana pertempuran sengit akan berlanjut selama hampir sepanjang tahun. Selanjutnya nomor 5, Pertempuran Somme, tepat pada tanggal 1 Juli sampai 18 November 1916. Pertempuran Somme adalah operasi gabungan antara pasukan Inggris dan Prancis. Yang dimaksudkan adalah mencapai kemenangan yang menentukan atas Jerman di front barat Eropa. Bagi mayoritas orang Inggris, pertempuran ini menjadi episode yang paling menyakitkan selama Perang Dunia I. Lanjut nomor 6, ada serangan Bursilov, tepat tanggal 4 Juni sampai 20 September 1916. Serangan ini menjadi serangan pertama terakhir Rusia dalam perang dan berakibat pada melemahnya militer dan politik Rusia dan Austria-Hungaria. Perang Dunia I memicukan kerusuhan politik dan sosial yang akan mengarah ke Revolusi Oktober dan akhirnya menghancurkan Angkatan Darat Rusia. Selanjutnya ada nomor 6. Nomor 7, Pertempuran Ypres ketiga, tepat pada tanggal 31 Juli sampai 10 November 1917. Pertempuran Ypres ketiga adalah kampanye yang melambangkan keanggeriaan perang di front barat. Pertempuran Ypres lebih dikenal dengan nama desa tempat pertarungan ini memuncak atau
Passchendaele. Lanjut nomor 8, serangan Ludendorff. Tepat tanggal 21 Maret sampai 18 Juli 1918. Serangan Ludendorff, atau lebih dikenal sebagai serangan Muslim semi Jerman, adalah pertaruhan Jerman untuk menjaga keseimbangan di front barat. Operasi Mikhail atau serangan pertama dimulai pada tanggal 21 Maret 1918. Yang nomor 9, pertempuran Amiens, tepat tanggal 8 sampai 11 Agustus 1918. Pertempuran Amiens menandai dimulainya kampanye 100 hari atau periode 4 bulan kesuksesan Sekutu. Setelah selamat dari serangan Muslim semi Jerman, pasukan Sekutu meluncurkan serangan balasan sejak musim panas 1918 dan terus menyerang maju setelahnya. Yang terakhir ada pertempuran Megiddo pada tanggal 19 sampai 25 September 1918. Pertempuran Megiddo menandai dimulainya serangan terakhir yang dipimpin Inggris di kampanye Sinai dan Palestina. Pertempuran ini menggabungkan kavaleri, infanteri, artileri, kendaraan lapis, baja, dan pesawat terbang untuk mencapai kemenangan yang menentukan atas Turki Ottoman dan Jerman. Di bidang militer, menugaskan polisi rahasia Kompetai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi-militer di antara ada PETA, Gigayun, Seinedan, Keibo dan Barisan Pelopor, Fujinkai, Gukukotai, dan Heiho. Susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama, Panglima Tentara. Gunsirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima Tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Kepala Kemiliteran Gunseikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf, yaitu Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gunseikabu. Di lingkungan Gunseikabu ini terdapat 5 bu semacam departemen, yaitu Somobu atau Departemen Dalam Negeri, Zaimubu atau Departemen Keuangan, Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan, Kotsubu atau Departemen Lalu Lintas, dan Shibobu atau Departemen Kehakiman. Terakhir ada koordinator pemerintahan. Gunseibu atau koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur yang meliputi berbagai daerah, yaitu Jawa Barat yang berpusat di Bandung, Jawa Tengah yang berpusat di Semarang, dan Jawa Timur yang berpusat di Surabaya. Lalu ditambah 2 daerah istimewa atau koci, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia meliputi Panglima Tentara, Kepala Pemerintahan Militer, dan Koordinator Pemerintahan. Nah, itulah 3 susunan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Organisasi semi-militer pergerakan tenaga pemuda. Para pemuda dididik Jepang untuk Perang Asia Timur Raya. Seinedan prajurit dengan anggotanya berumur 14-22 tahun. Keibodan prajurit dengan anggota berumur 26-35 tahun. Barisan pelopor merupakan bagian dari Jawa Hukokai. PETA disebutkan berasal dari golongan ulama yang menginginkan kelompok untuk mempertahankan Pulau Jawa. Maka bendera PETA pun memiliki lambang matahari terbit dan lambang bulan sabit. Namun terlepas dari berbagai versi tersebut, tentara ke-16 di Jawa mengeluarkan Osamu Shirei nomor 44 pada Oktober 1943 yang berisi pembentukan pasukan sukarela untuk membela tanah air yang disebut Boigyugun. Tentara sukarela tersebut dibentuk untuk memenuhi keinginan penduduk di Jawa untuk membela tanah air dari serangan sekutu. Aturan itu juga menyebutkan bahwa tentara tersebut beranggotakan penduduk asli
dan berada di bawah perintah Panglima Tertinggi Saiko Siki Kan. Tentara Peta merupakan sukarelawan kesatuan militer yang didirikan pada 3 Oktober 1942 oleh Jepang ketika menjajah Indonesia. Mereka merupakan pasukan pertahanan wilayah yang bertugas untuk membantu tentara Jepang dalam peperangan. Peta juga memiliki peranan penting dalam menjaga kemerdekaan Indonesia dan Perang Kemerdekaan. Salah satunya saat Belanda dan Sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Nah, sekian podcast dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.